Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah sebentar lagi kita akan memasuki bulan Muharram yang identik dengan santunan anak yatim. Padahal menyantuni anak yatim itu tidak harus atau tidak terikat dengan bulan. Tapi kapan mereka membutuhkan, mereka lemah, yang mampu harus bangkit untuk membantu mereka. Nah, jangan sampai ketika ada acara santunan, anak-anak suruh ngantri lama panjang, padahal amplopnya isinya 20.000, 50.000. Itu tidak pantas. Padahal anak yatim itu harus dimuliakan. Wajib kita hormati. Kalau ngasihnya seperti itu, kita kirim, kita datang ke rumahnya atau ke panti, itu pantas. Kecuali kalau nyantuninya amplopnya isinya 500.000, 1 juta, ya wajar lah. Insya Allah itu termasuk memuliakan. Nah, dan ada lagi model atau golongan sebuah panitia yang dia datang kemana-mana minta sumbangan untuk anak yatim, tapi ternyata uang tersebut digunakan untuk ceramah kiainya, untuk panggungnya, untuk makanannya. Itu tidak diperkenankan, itu haram. Kenapa? Anak yatim tidak butuh dengan itu. Tapi uang yang didapatkan dari sumbangan kemana-mana itu semuanya dibagi rata kepada anak yatim. Dan ada juga yang salah, anak yatim itu ada umurnya, yaitu anak yang belum balik, yang meninggal wafat ayahnya, dan anak tersebut belum balik. Baliknya orang Indonesia umurnya adalah 13 tahun atau 12 tahun. Itu umumnya. Atau perempuan belum haid. Nah, tapi kalau perempuannya yang sudah dewasa, anak sekolah juga kadang udah SMA, itu tidak berhak mendapatkan santunan anak yatim. Nah, ini ada beberapa hadis, Masya Allah, seyogyanya kita harus mengamalkan ini. Yang pertama adalah irhamul yatim wamsahhu bira'sih wa at'amahu min ta'amik yalin qalbuk wa tudraku hajatuka. Sejatinya kita menyantuni anak yatim itu kebaikannya, fadilahnya adalah kembali kepada kita, bukan kepada anak yatim itu sendiri. Nah, diantaranya yang pertama, ini hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, atuhibbu an yuraqqa qalbuk wa tudraku hajatuk? Qala na'am. Qala irhamil yatim wamsah bi ra'sihi wa at'amahu min ta'amik yalin qalbuka wa tudraku hajatuka. Ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau didatangi oleh seseorang laki-laki yang mengeluh, hatinya sangat keras. Maka Rasulullah bersabda, apakah engkau pingin hatinya lembut dan engkau pingin dikabul hajat-hajatnya? Maka kata Rasulullah, sayangi anak yatim dan usap kepalanya dan beri makanan dari makananmu, niscaya hatimu akan lembut dan hajat-hajatmu akan terkabul. Juga hadis Nabi SAW, man dhamma yatiman minal muslimin ila ta'amih wa syarabih aujaballahu lahu al-jannata al-battah illa ayya'mala amalan la yaghfirlah. Yaitu barang siapa yang mengumpulkan anak yatim dari kalangan orang muslim, kemudian ngasih makan dan minum, maka orang tersebut akan mendapatkan surga secara pasti, wajib dapat surga, kecuali dia melakukan amalan-amalan yang tidak dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun mengusap anak yatim itu ada aturannya, yaitu dari tengah sampai ubun-ubun ke depan. Nah, kemudian kalau anak yang masih ada orang tuanya, ngusapnya itu dari ubun-ubun ke belakang sampai tengah. Nah, itu maksudnya adalah ke depan, maksudnya mengangkat anak yatim. Kalau anak yang masih ada orang tuanya ke belakang, maksudnya adalah disuruh atau diajarkan untuk bertawadhu. Nah, kemudian jangan sampai menyakiti atau membuat anak yatim nangis. Ternyata di sini hadis Rasulullah SAW,
Innal yatim idza duriba ihtazal arsyu libukaih. Sesungguhnya anak yatim jika dipukul, nangis, bikin nangis, maka akan bergoncang, bergetar, itu yang namanya arsy, dengan sebab nangisnya anak yatim. Dan ada sebuah ilmu yang sangat penting, menyantuni anak yatim itu tidak cukup setahun sekali dan dengan 50.000, 100.000. Ada yang lebih afdol. Ada yang lebih afdol menyantuni anak yatim, yaitu orang tuanya, ibunya diberi modal. Apakah 5 juta, apakah 7 juta, dibuatkan usaha atau dagang, sehingga maju dan anak tersebut tidak akan susah lagi ke depannya, sehingga anak tersebut makmur, tidak butuh lagi dengan santunan. Mudah-mudahan kita bisa memuliakan anak yatim. Wallahu a'lam bishawab.